Baiklah, hari ini saya akan memperagakan praktikum tentang partikel koloid. Kita tahu bahwa partikel koloid itu berukuran antara 1 sampai 1000 nanometer, di mana di bawah dari nilai tersebut dia akan berbentuk larutan sejati. Kemudian di atas dari ukuran tersebut dia akan berbentuk suspensi. Pada praktek kali ini kita mencontohkan bahwa tanah adalah salah satu dari partikel koloid. Kita campurkan ke dalam air sehingga air menjadi keruh. Nah, kemudian akan kita jernihkan dengan menggunakan salah satu bahan koagulan, ya, bahan pengendap, ya. Apabila dia lebih besar daripada partikel koloid, maka proses pengendapan atau agregasi akan terjadi dengan sendirinya karena pengaruh gravitasi. Namun kalau dia berbentuk partikel koloid seperti ini, tidak cukup dengan pengaruh gaya gravitasi saja, namun harus ditambahkan dengan yang namanya koagulan. Di sini kita menggunakan polyaluminium chloride, ya. Ini yang biasa digunakan di perusahaan air minum PDAM, ya. Kenapa menggunakan PAC? Karena dia memiliki ion, ya, kation aluminium yang besar 3+ dibandingkan dengan penjernih air lainnya, tawas dan sebagainya, ya. Bisa tawas, bisa periklorida, begitu kan. Namun yang paling tinggi adalah PAC. Jadi semakin tinggi kation atau anionnya, maka dia akan semakin baik dalam proses penjernihan air, ya. Kita coba, ya, kita teteskan ini PAC-nya. Nah, setelah ditunggu beberapa lama, akhirnya terjadilah agregasi pengendapan dan kita hasilkan air yang jernih kembali, ya. Mengapa demikian? Ini adalah salah satu dari sifat koloid. Dia punya yang namanya sifat elektrik, ya. Sifat elektrik itu adalah dia akan mempunyai terbentuknya ion-ion di permukaan akibat dia bertemu dengan air. Nah, dari mana ion-ion itu berasal? Bisa dari proses ionisasi, bisa dari proses disosiasi, bisa juga dari proses elektroforesis. Nah, setelah terbentuk ion-ion di permukaan, maka ketika dia bertemu dengan bahan koagulan ini, ya, misalnya dia ion di permukaan, dia punya ion negatif. Nah, sementara PAC ini aluminiumnya 3+, nah positif dengan negatif, maka dia akan mengganggu daripada kestabilan koloid, ya. Setelah itu, setelah dia bertemu, maka dia akan saling tarik menarik dan akhirnya terbentuklah yang namanya proses menggumpal, ya. Setelah terjadi penggumpalan atau koagulasi, maka terjadilah yang namanya agregasi atau pengendapan, sehingga air akan menjadi jernih kembali. Demikian praktek dari proses penjernihan air dengan topik koloid. Terima kasih.